saya akan bacakan sedikit dari CV beliau. Saya bacakan dulu ya. Nanti untuk selebihnya akan biar uh, Mas Bagas sendiri yang menyampaikannya. Nah, nama beliau Bagas Ihsanul Umam, tempat tanggal lahir Teluk Kuantan 18 April tahun 2000. 2000. Nah, di UIN tuh di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ini luar biasa sekali ini. Masya Allah, ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk alamat beliau di Dusun Sungai Belitung, RT 1 RW 1, Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuasing, Riau. Untuk email beliau Bagas Ihsanul Umam 18@gmail.com, dan kontak person. Mungkin nanti teman-teman yang berkenan, kayaknya tertarik sama materinya terus pengen langsung japri gitu, nanti bisa dicatat ini nomornya di 0821 6939 4808. Gampang juga ya. 0821 6939 4808. Nah, terus soft skill beliau. Nah, ini luar biasa. Soft skillnya adalah public speaking. Mantap. Selanjutnya, moto hidup itu sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kalau nggak salah dari hadis juga ya, ini Masya Allah. Kemudian riwayat pendidikan, beliau di SD N15 Jake, kemudian di MTS dan MA-nya itu sama di Pondok Pesantren Syafa'atul Rasul, dan S1 di UIN Sunan Kalijaga. Nah, sedangkan pendidikan non formalnya beliau di Pondok Pesantren Baitul Quran Pekanbaru dan di Al Munawir Kerapiak Yogyakarta. Berarti juga di Kerapiak juga, Masya Allah. Nah, organisasi selain di LDK, Mas Bagas. Biasanya sih kalau saya manggil Bagas ya, tapi ini kayaknya nanti biar Mas Bagas sendiri yang enaknya dipanggil gimana. Selain di LDK, beliau juga ada di Al Mizan, UKM CKH Al Mizan, sama SPBA, dan di organisasi mahasiswa kedaerahan. Nah, ini saya akan bacakan prestasi beliau. Ini ini banyak sekali nih, tapi akan saya bacakan dua aja yang sepertinya luar biasa sekali, Masya Allah. Beliau juara juara 2 MHQ 30 juz sekota Yogyakarta, Masya Allah. Ini Hafid Mutkin. Dan beliau juga pernah menjadi moderator bahasa Arab di Usuluddin International Conference tahun 2020. Mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan dari CV beliau. Mungkin selanjutnya akan disampaikan lebih detail oleh Mas Bagas sendiri. Untuk waktunya mungkin langsung saya persilakan. Monggo Mas Bagas atau Mas Umam. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Rizal selaku moderator. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa hidup di atas muka bumi ini, memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, untuk memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak sekali umat manusia lalai terhadapnya. Kita tidak pungkiri teman-teman, di antara jutaan manusia yang hidup di atas muka bumi ini, hanya sedikit saja yang bisa memanfaatkan dua nikmat yang besar ini yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat itu ialah as-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Kita boleh cek deh.
setahun terakhir, di tahun 2020 misalkan. Kira-kira kesenggangan waktu kita, keluangan waktu kita itu lebih sering kita manfaatkan untuk belajar kah, menghafal Quran kah, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, atau malah sebaliknya lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang nggak berfaedah seperti scroll TL Instagram misalkan, atau banyak rebahan misalkan. Itu bisa kita tanya kepada diri kita. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini di majelis online ini, di acara oprek, di acara sharing session, yaitu temanya Speak Up for Better dalam rangkaian acara oprek di organisasi Lembaga Dakwah Kampus UIN Sunan Kalijaga, bukan termasuk orang-orang yang lalai yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kudwah kita, kepada tauladan kita, kepada orang yang mulia, yakninya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati ya, teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian Rezal selaku moderator acara pada kesempatan hari ini. Kemudian selaku ketua panitia yang sangat saya hormati dan saya banggakan dan yang saya muliakan, Muhammad Fakih, yang telah bersusah payah menyusun acara, berkoordinasi dengan teman-teman untuk menyukseskan acara ini walaupun hanya dalam jaringan. Kemudian tak lupa saya ucapkan selamat dan rasa hormat saya kepada Ketua Organisasi Lembaga Dakwah Kampus, senior saya yang saya banggakan, panutan saya, yakni Abang Misbah Fikri Tanwifi. Bang Misbah hadir? Hadir kayaknya itu. Mana itu? Hadir. Nah, teman-teman, di sesi kali ini kita akan membicarakan tentang Speak Up for Better, yakni berkaitan dengan public speaking. Menurut saya untuk kader-kader dakwah, apalagi kita yang aktif di organisasi Lembaga Dakwah Kampus ini, public speaking bukan lagi hal yang aneh menurut kita, teman-teman. Setuju? Rezal setuju? Iya. Ya. Iya. Pastinya. Kita harus mengakui bahwa berbicara itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Tapi mengetahui bagaimana seni berbicara yang baik itu adalah hal yang lebih penting daripada sekedar bicara. Teman-teman pernah dengar nggak atau pernah baca nggak di dalam Al-Quran itu ada kisah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui seorang raja yang zalim. Nabi ini bernama Nabi Musa alaihissalam, kemudian diutus kepada raja yang sangat zalim. Ia adalah seorang penguasa, kemudian hartanya banyak, sehingga segala nikmat yang Allah berikan kepadanya ini, baik itu berupa harta, kekuasaan, ketampanan, kemudian kekuatan, membuat ia lupa kepada Allah dan berlaku zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk mendatanginya agar Fir'aun ini dapat kembali ke jalan Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila Fir'auna fa innahu tagha, kata Allah. Wahai Musa, engkau adalah utusanku, maka datangilah Fir'aun ini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun atau bicaralah kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun ini dapat kembali mengingat Allah dan bermuhasabah diri bahwa selama ini ia telah melakukan banyak kesalahan. Maka teman-teman, dari kisah yang ada di dalam Quran ini dapat kita lihat bahwasannya
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengedepankan, mengajarkan dan memerintahkan kepada Nabi bahwa untuk mengatur bagaimana komunikasi atau public speaking yang baik seperti itu. Kita harus mengakui bahwasanya berbicara atau public speaking ini tidak hanya sekedar berbicara di depan umum, teman-teman, tapi ia dapat menggerakkan hati seseorang atau bahkan merubah kebiasaan buruk seseorang ke perbuatan yang lebih baik sebab kelancaran kita dalam berbicara. Maka ketika itu Nabi Musa yang diutus oleh Allah mendatangi Fir'aun, yang diminta oleh Nabi Musa itu bukan tentara berkuda, bukan baju besi yang gagah, bukan senjata yang begitu kuat, tapi yang diminta oleh Nabi Musa atau Nabi Musa berdoa ketika itu sebelum ia mendatangi Fir'aun, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah simpul di lidahku, yafqahu qawli, agar setiap perkataan aku itu dapat dipahami dan sampai kepada para audiens atau kepada Fir'aun sebagai objek untuk disampaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalaulah lidah kita itu keluh, masih gagok maksudnya itu terbata-bata dalam berbicara, sulit untuk mengungkapkan bagaimana kira-kira ide-ide cemerlang kita bisa dituangkan, bahkan dipelajari dan bermanfaat bagi orang banyak, maka teman-teman semua jangan sesekali menganggap bahwasanya public speaking ini adalah hal yang sepele. Oke, mungkin ada sebagian orang yang menuangkan ide atau mengajak orang berbuat baik atau menyampaikan beberapa argumen melalui tulisan, teman-teman. Saya ingat sebuah cerita yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Saya pernah baca di sebuah buku yang ia tulis, ia bilang gini, kita harus memiliki public speaking yang bagus. Karena suatu ketika ada seorang jamaah yang bertanya kepada beliau, wahai Ustaz, apa hukum membaca surat Yasin setiap malam Jumat? Kebanyakan para ulama, ada ulama yang mengatakan ini bid'ah, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Begitu jamaah bertanya kepada Ustaz Abdul Somad. Kemudian bagaimana Ustaz Abdul Somad menjawab? Beliau simpel saja. Bu, katanya, silahkan ibu buka buku yang saya tulis, judulnya 37 Masalah Populer. Di situ sudah saya jelaskan secara rinci. Kemudian ibu itu menjawab, saya udah punya bukunya Ustaz, saya udah beli sejak 2 tahun yang lalu, tapi belum pernah saya baca, katanya. Maka kesimpulan yang diambil oleh Ustaz Abdul Somad, semahir apapun kita menulis, menuangkan ide-ide dan argumen, kita tidak bisa pungkiri bahwa kebanyakan masyarakat kita lebih nyaman mendengar daripada membaca. Lebih nyaman mendengar daripada membaca. Maka setelah itu Ustaz Abdul Somad dan kawan-kawan membentuk sebuah tim untuk membuat channel YouTube. Nah, di channel YouTube ini beliau menyampaikan dengan argumen melalui public speaking dan kemampuan beliau yang luar biasa itu, sehingga ketika ada jamaah yang bertanya, ia bisa mengalihkan dengan jawaban, Bu, silahkan ibu cari di YouTube hukum membaca surat Yasin setiap malam Jumat Abdul Somad. Nah, maka akan keluar video-video yang membahas tentang hal itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, kita sebagai kader-kader dakwah, khususnya di lembaga dakwah kampus UIN Sunan Kalijaga, suka tidak suka, mau tidak mau, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, apapun itu profesinya. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang berbicara itu harus menggunakan seni? Begini, teman-teman. Memiliki wawasan yang luas atau ilmu yang dalam belum bisa menentukan bahwa ia memiliki kecakapan yang baik. Contoh, sedikit banyaknya kita punya kenalan yang mungkin mereka sekolah agama di jamiah-jamiah yang ternama di dunia seperti Jamiatul Azhar atau Ummul Qura atau
di Turki, di Qatar, dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka pulang ke kampung halaman, kemudian masyarakat minta tolong untuk mengisi tausiah, baru beberapa menit ia berbicara, antusias jamaah itu sudah hilang, teman-teman. Maknanya apa? Ternyata banyak pun wawasan, sedalam apapun ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak mengerti bagaimana itu seni berkomunikasi yang baik, itu belum tentu bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Contoh, level pemahaman itu bisa kita analogikan seperti ini. Ada yang level anak SD, kemudian anak SMP, kemudian anak SMA. Maka sebelum kita membahas sesuatu di forum, kita terlebih dahulu harus mengerti siapa target market kita. Maksudnya siapa audiens kita, siapa mereka yang akan bertemu dengan kita. Jika kita sedang berada di forum yang sifatnya umum, berarti ada level pemahaman yang masih di tingkat SD, ada yang tingkat SMP, ada yang tingkat SMA, maka gunakanlah bahasa yang dipahami oleh tingkat SD. Sederhanakan, gunakanlah bahasa yang sesederhana mungkin agar audiens kita seluruhnya dapat memahami apa yang kita pahami, apa yang kita sampaikan, gitu teman-teman. Jadi sampai di sini saya harapkan kepada teman-teman semua, kepada kita semua untuk mengubah mindset kita bahwasanya public speaking atau seni berkomunikasi bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi sesuatu yang sangat penting. Apapun profesi kita, baik itu kita bekerja di balik layar sebagai desain grafis umpamanya, atau sebagai penggerak orang-orang belakang, maka kita tetap harus memiliki komunikasi yang baik gitu. Bagaimana sesuatu itu akan terorganisir dengan baik kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, kan seperti itu. Maka seni dalam berbicara, sekali lagi saya sampaikan, ini sangat penting untuk kita miliki dan kita pelajari. Bagas, kira-kira sekarang saya mau tanya nih pada teman-teman semua. Silahkan teman-teman buka dulu mic-nya, di-unmute dulu. Saya mau bertanya. Silakan. Kira-kira public speaking ini sebab atau akibat? Sesuatu yang bisa kita temui atau sesuatu yang sudah ada. Ya, public speaking ini adalah akibat. Maka, apa sebab yang mendatangkan akibat ini? Apa sesuatu yang bisa melahirkan sebuah public speaking? Ada 3, teman-teman. Ada 3 kunci atau 3 hal yang mendasar untuk kita pahami agar kita dapat membentuk suatu kebiasaan, maksudnya agar kita dapat mencapai suatu tujuan, yaitu public speaking yang baik ini. Yang pertama adalah niat. Niat yang kuat dari dalam diri kita. Tanyakan kepada diri kita, kalau saya bisa public speaking yang baik, bisa berbicara dan berargumentasi di depan umum, kira-kira apa manfaat untuk diri saya sendiri dan orang banyak? Setelah itu tanyakan, kalau saya tidak bisa public speaking, tidak bisa menyampaikan argumen kepada orang, tidak bisa mengajak orang kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik, apa akibatnya? Nah, kalau kita sudah menemukan pertanyaan ini, maka dengan sendirinya dorongan itu akan ada dalam diri kita. Dorongan untuk belajar. Setelah itu kita masuk tahap yang kedua, yaitu ada alat untuk menuju pencapaian kita dari niat yang telah kita tekadkan di awal tadi. Alat itu bisa berupa buku atau mentor, atau kita bisa menonton langsung bagaimana public speaker senior itu berbicara, seperti Panji Pragiwaksono, ada Raditya Dika, ada Bintang Emon,
Kalau para dai itu kita bisa lihat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Agim, Ustaz lainnya. Kita bisa mentadaburi atau kita bisa melihat bagaimana cara mereka itu mengontrol emosi audiens, bagaimana mereka bisa menjaga antusias audiens dari awal sampai akhir. Itu bisa kita contoh dan kita pelajari, teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah niat dan alat itu sudah ada, maka yang harus kita lakukan adalah eksekusi dengan segera, action. Karena ada dua tipe manusia, teman-teman. Pertama, ia memiliki keinginan, tapi hanya berhenti di keinginan saja. Cita-cita tinggal cita-cita, angan-angan tinggal angan-angan, tanpa ada usaha untuk menjemput angan-angan tersebut. Kemudian yang kedua, ada tipe manusia yang ia memiliki keinginan, dan ia sudah memiliki bakat itu sudah terlihat sejak ia kecil, dan ia terus berusaha dan mengejar target itu sampai ia dapatkan, teman-teman. Maka saya harapkan kita semua sebagai kader-kader dakwah di lembaga dakwah kampus betul-betul memahami tiga konsep ini: niat, alat, dan eksekusi. Kalau kita ibaratkan sebuah pohon, teman-teman, maka tiga hal pokok ini adalah akar dan batangnya. Semakin ia kokoh, semakin ia besar, daun-daunnya juga tumbuh lebat dan buahnya juga banyak pula. Semakin kuat niat kita, semakin rajin kita mengejar mimpi-mimpi itu, semakin sering kita belajar, kemudian semakin sering kita action, membentuk habits, kebiasaan, maka akar itu akan semakin kuat, batang itu akan semakin besar, dan daun buah semakin banyak, sehingga kita bisa memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang banyak. Begitu, teman-teman. Ingat, teman-teman, hidup kita ini adalah pilihan. Kita yang sekarang ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang pernah kita ambil di masa lalu. Maka, untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus bisa memilih pilihan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kemampuan public speaking yang baik, teman-teman. Contoh nih, Rezal misalkan. Rezal, ia mau berangkat ke kampus dari kosan dengan jalan kaki. Kira-kira berjalan kaki saja itu membutuhkan skill dan kemampuan khusus nggak, teman-teman? Enggak. Karena sebagai manusia, sunatullah, kita sudah bisa berjalan gitu. Maka untuk berjalan dari kampus, dari kosan ke kampus, kita tidak membutuhkan begitu banyak teori yang kita pelajari, teman-teman. Sama halnya dengan public speaking, kita semua ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Begitu. Kemudian berbeda halnya dengan kalau Mas Rezal. Mas Rezal ini selama libur COVID saya lihat bertambah gagah. Jangan saya terus, Mas. Kagak, saya banyak olahraga. Mas Rezal ingin berangkat dari kosan atau dari rumah ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor. Maka sebelum ia menggunakan sepeda motor, ia harus mengerti dulu tombol-tombol dan fungsi tombol yang ada di motor, seperti mana itu tombol starter gitu, mana itu dia tombol klakson, mana yang disebut dengan kaca spion, mana yang disebut dengan spakbor, mana itu roda dan segala macam. Kemudian setelah mengetahui itu, ia harus mengerti masing-masing fungsi dari alat-alatnya, seperti starter fungsinya untuk apa, kemudian klakson fungsinya untuk apa, kaca spion kanan dan kiri fungsinya untuk apa, dia juga harus mengerti, teman-teman. Setelah ia mengerti bagaimana cara kerjanya masing-masing alat itu, dia tinggal praktek membawa motor. Saya yakin pertama kali ia belajar, maksudnya pertama kali ia mengendarai sepeda motor, ia akan merasa kesulitan, gemetaran, kemudian grogi segala macam, atau bahkan pernah jatuh. Itu hal yang wajar, teman-teman. Karena ini adalah pengalaman pertama ia
membawa sepeda motor. Berbeda halnya ketika ia kemana-mana sudah menggunakan sepeda motor. Ke kampus berangkat menggunakan sepeda motor nih. Kemudian mau pergi ke kantor, woi Mas Rezal ke kantor ya? Ke kantor menggunakan sepeda motor. Atau mau mengisi seminar juga menggunakan sepeda motor. Pokoknya segala kegiatan sehari-hari ia berjalan menggunakan sepeda motor. Maka seiring berjalannya waktu, ini akan membentuk sebuah kebiasaan. Sehingga gemetaran, rasa takut, atau bahkan lama-kelamaan ia bisa menyaingi Valentino Rossi, teman-teman. Karena ia sudah memiliki kebiasaan. Sama halnya, jika ia kembali ingin bisnisnya lancar nih, kemudian ia mau membeli mobil, maka ia perlu beradaptasi lagi. Sebelum ia mengendarai mobil, ia harus mengetahui tombol-tombol di yang ada di mobil tersebut. Tapi itu lebih sulit dan lebih banyak daripada sepeda motor. Maka sama dengan halnya dengan motor tadi. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dari yang ada di mobil, kemudian ia aplikasikan, kemudian ia praktek, ia berjalan menggunakan mobil, seiring berjalannya waktu, ia sudah terbiasa tanpa ada rasa takut atau bahkan lecet-lecet, atau bahkan tabrakan yang menyebabkan lecet di mobil. Begitu teman-teman. Sama halnya dengan public speaking, kita semua sudah diberi kemampuan berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti memiliki kemampuan berbicara, kecuali beberapa yang ditakdirkan Allah mungkin tidak bisa bicara, itu di lain pembahasan teman-teman. Tapi sunatullahnya kita sebagai manusia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara. Maka kita perlu melatih kemampuan ini dengan menggunakan 3 hal tadi, teman-teman. Saya pernah hadir di sebuah seminar, bukan seminar ya, kuliah, yang ketika itu saya masih maba, kemudian yang masuk adalah bapaknya itu profesor, teman-teman. Jadi setelah perkuliahan selesai, teman saya nanya, "Gas, aku kok sama sekali nggak paham ya apa yang disampaikan bapak tadi. Padahal yang ngisi profesor loh," katanya gitu. Habis itu Anda jawab, karena beliau itu profesor, kita sulit memahami apa yang dia sampaikan. Maka teman-teman, walaupun ilmunya itu tinggi, tapi ia tidak mengerti market atau audiens yang ia hadapi, maka jualannya itu sia-sia. Apa yang dia sampaikan itu tidak sampai kepada audiens gitu. Jadi kita sekali lagi Anda ingatkan, kita sangat perlu mempelajari, mempraktekkan, bahkan mendalami public speaking ini, karena ia adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Nabi itu seorang public speaker loh. Nabi Muhammad SAW adalah seorang public speaker. Bahkan malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Nabi itu melalui komunikasi. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, sedikit bahas sejarah, di mana wahyu yang pertama kali itu turun. Mas Rezal mungkin bisa menjawab. Jawaban saya serahkan kepada yang lain untuk menjawab. Kita minta kesediaan anak 20. Ini siapa nih Mas Rezal? Muhammad Iqbal? Muhammad Iqbal hadir? Ayo, mana ini? Kita perlu komunikasi ini. Muhammad Iqbal hadir ya? Mungkin Muhammad Iqbal bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, dari angkatan berapa, kemudian dulu motivasi masuk LDK itu apa? Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya angkatan 19 sebenarnya. Terus tahu LDK ini dari teman. Terus lihat Mas ini juga, Mas Bagas itu, makanya pengen masuk di sini. Itu motivasinya. Aduh, keren. Ya, jadi Mas Iqbal, apa wahyu atau ayat dari Al-Quran pertama kali yang disampaikan kepada Nabi? Surat
Al-Alaq Iqra ayat 1-5. Baik. Makasih Bang Iqbal ya. Ya, surat Ya, Al-Alaq 1-5. Bagaimana cara malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi? Iqra, Iqra. Bacalah. Ma'ana biqari, kata Nabi. Sungguh aku nggak bisa membaca, kata Nabi. Kemudian malaikat itu kembali mengulangi pertanyaan yang sama. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Nabi. Sungguh aku tidak bisa membaca. Akan tetapi ketika malaikat itu mengulangi yang ketiga kali, Iqra, maka ketika itu Nabi bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Selain malaikat pun teman-teman, ia butuh pengulangan. Ini logika sederhananya. Dia butuh pengulangan atau pembiasaan yang berkali-kali agar audiens atau objek tempat ia berbicara itu mengerti apa yang ia maksud. Begitu teman-teman. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, setelah itu pulang ke rumah, diselimuti oleh istri tercinta, karena beliau itu kedinginan dan merasa ketakutan setelah bertemu makhluk yang selama ini belum pernah ia temui. Setelah itu dihiburlah oleh istrinya bahwa ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Setelah wahyu itu tidak lama turun, datang lagi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk berdakwah. Berperintah untuk menyampaikan risalah. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, bangunlah dan berilah peringatan. Kepada siapa aku harus memberi peringatan? Ya Allah, kata Nabi. Kemudian turun lagi perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat terlebih dahulu. Maka seketika itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan karib kerabatnya, paman-pamannya, keponakan-keponakannya, maksudnya sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya, orang-orang terdekatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke atas sebuah bukit. Nah, berarti logikanya teman-teman, Nabi itu sedang berdiri menghadapi audiens yang banyak. Dapat kita simpulkan bahwa Nabi ini adalah seorang public speaker yang baik. Ketika itu beliau bertanya, jika aku katakan di sebalik bukit ini ada tentara berkuda yang hendak menyerang Ka'bah, yang hendak menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Maka rombongan yang dipimpin oleh paman Nabi Abu Lahab ini menjawab dengan semangat. Naam, sodaqnaka ya Muhammad. Ya, tentu kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Karena itulah kami memberi engkau gelar Al-Amin. Tak mungkinlah kami tak percaya dengan apa yang engkau katakan. Akan tetapi ketika Nabi mengatakan, jika aku katakan aku adalah seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Maka dengan angkuh dan sombong dan penuh marah, Abu Lahab menjawab, alihada jama'tana ya Muhammad. Apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Celakalah engkau, kata Abu Lahab. Maka seketika itu, karena yang dicelakakan atau yang dicela oleh Abu Lahab ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah bela dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabat siyadah abi lahabiu wa taba. Sesungguhnya yang celaka itu bukanlah Nabi Muhammad, tetapi yang celaka itu adalah Abu Lahab dan istrinya yang menghalang-halangi jalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka lagi-lagi teman-teman, dapat kita lihat bahwa Nabi itu adalah seorang public speaker yang baik. Karena ia memiliki kemampuan komunikasi, berbicara yang bijak, sehingga ia dapat menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dari seiring berjalannya waktu, Islam itu akhirnya sampai kepada kita dan kita lahir pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ditemukan bahwasanya
public speaking ini adalah hal yang baik karena kita bisa menggerakkan hati orang untuk berubah dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik gitu teman-teman. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya mentor-mentor bisnis atau motivator-motivator itu mereka selalu berpikiran positif dan mengajak kepada kebaikan. Tapi ada teman-teman, mungkin mereka itu berlawanan dengan kita. Kita sebagai kader dakwah mengajak ke dalam kebaikan. Tapi ada itu aktivis yang ia jago dalam public speaking, bisa mengajak orang dari maka kalau boleh dikatakan itu fardu ain bagi kita semua untuk memiliki kemampuan public speaking. Teman-teman tahu Imam Besar Habib Rizik? Tidak mungkin kita sebagai kader dakwah tidak mengenal beliau. Bagaimana sosoknya itu yang cerdas, tegas, berwawasan luas, dan kemampuan public speaking-nya itu sangat berkelas, teman-teman. Sehingga tidak heran ketika beliau kemarin pulang ke Indonesia, beliau dijemput oleh para pengikutnya yang sangat banyak. Karena apa? Lagi-lagi public speaking, dan ia adalah panutan bagi para pengikutnya, teman-teman. Teman-teman, kader-kader dakwah, lembaga dakwah kampus di UIN Sunan Kalijaga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pentingnya mempelajari public speaking. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Lalu dari tadi kita ngapain, guys? Dari tadi kita cuma ngobrol. Mantap gitu ya. Jadi kita ngobrol. Ya Bang Rezal ya. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum saya mulai, saya minta kepada teman-teman semua yang hadir di majelis online ini untuk menyediakan buku serta pena, karena saya sengaja untuk tidak membuat PPT teman-teman, agar kita semua lebih fokus ke apa yang saya katakan. Agar antum semua lebih fokus ke materi dari apa yang ana sampaikan. Man kataba qarra wa man hafiza farra. Barang siapa yang mencatat, maka ilmu itu akan tahan lama. Wa man hafiza farra. Barang siapa yang hanya mendengar kemudian menghafal, ilmu itu tidak akan bertahan lama. Farra, pergi dengan cepat. Fafirru ilallah, bergeraklah dengan cepat menuju Allah. Wa man hafiza farra, barang siapa yang menghafal dan mendengar, maka ilmu itu akan cepat pergi. Itu teman-teman. Nah, sudah siap teman-teman ya? Buku dan pena. BTW kemarin yang panitia yang hubungi Ana tuh, Mas Rezal, dia bilang Ana bakal collab sama siapa? Azmi, ha. Sama Azmi. Sama Azmi katanya begitu. Tapi setelah Ana telusuri, Azmi cuma hadir sebagai audiens di sini. Saya jadi segan sama beliau. Ternyata Ana cuma berbicara di sini. Nah, sekarang kita masuk ke materi, teman-teman. Teman-teman pernah naik pesawat terbang nggak? Saya yakin dan percaya teman-teman semua itu sudah pernah merasakan bagaimana sensasi naik pesawat. Ya, kalau belum pernah, setidaknya pernah lihat lah. Ana juga dari daerah ya, teman-teman. Jadi dulu itu kalau ada pesawat terbang lewat, kan ada bunyi-bunyinya tuh. Nah, Ana sama kawan-kawan langsung keluar menuju ke lapangan, terus nunjukin kayak orang nggak ada kerjaan. Nunjukin pesawat gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kalau boleh kita ibaratkan, public speaking itu seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu ada berapa tahapan ketika ia ingin mengantar penumpang ke sebuah tujuan, teman-teman? Yang pertama ada take off. Kemudian setelah take off itu ada fly. Setelah fly ada landing. Begitu sama dengan halnya dengan public speaking. Dalam public speaking ini juga ada take off. Take off itu adalah pembukaan. Kemudian ada fly. Fly dalam public speaking itu adalah
isinya. Kemudian setelah isi ada landing. Landing dalam public speaking itu ada penutup, teman-teman. Nah, kebanyakan dari kita mungkin dulu yang dimintai mengisi kultum kuliah 7 menit atau agak lama sedikit kulibas, kuliah 15 menit. Kita terlalu fokus ke fly dan melupakan landing dan melupakan take off dan landing. Padahal teman-teman, sering kita lihat bahwasanya kecelakaan pesawat itu sering terjadi di take off dan landing. Maka kita selain daripada fokus terhadap isi yang akan kita sampaikan dalam sebuah forum, kita juga tidak boleh menyepelekan take off yaitu pembukaan dan landing yaitu mendarat yaitu atau penutup dalam sebuah public speaking, teman-teman. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan dalam pembukaan di sebuah public speaking? Yang pertama itu ada salam, muqaddimah, dan sapa. Ya, seperti biasa, teman-teman. Bagaimana Rezal tadi membuka acara selaku moderator, yang membuka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian muqaddimah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kemudian sapa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk sapa. Maka fungsi dari salam, muqaddimah, dan sapa ini sebagai pembuka atau pengantar sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Selain salam, muqaddimah, dan sapa, dalam pembukaan ini, hal yang harus diperhatikan adalah yang kedua, merangkul audiens atau mengambil perhatian audiens. Nah, di sini kita harus perhatikan betul-betul, teman-teman. Kalau di YouTube itu 2 menit 5 detik pertama itu menentukan penonton bakal nonton video ini sampai selesai atau enggak. Sama halnya dengan public speaking. Kesan pertama di pembukaan itu akan menentukan bagaimana audiens itu akan mengikuti kita mulai dari awal sampai selesai atau tidak. Maka bagaimana sih cara kita merangkul dan mengambil perhatian audiens sehingga mereka bisa lebih fokus dengan kita? Pertama itu ada caranya dengan cara bertanya. Kita libatkan audiens dalam forum kita. Kita tanya, misalkan, sudah bisa kita mulai gitu, atau kalau saya beri pertanyaan, kalian harus jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Kemudian bagaimana cara untuk mengambil perhatian itu? Ada dengan cara menceritakan sejarah yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada sebuah forum itu. Kalau kita membahas tentang akhlak misalkan, maka ceritakan sejarah-sejarah sahabat Nabi, sejarah Nabi, bagaimana ia beradab kepada gurunya, bagaimana ia berbicara, bagaimana adab ketika makan. Ceritakan dulu bagaimana mereka itu melakukan atau beradab dengan sebuah perbuatan agar audiens kita lebih attention, lebih memperhatikan kita sebagai pembicara gitu. Kemudian selanjutnya cara mengambil perhatian audiens itu adalah dengan membahas sesuatu yang trending topik. Itu kita bisa angkat karena semua audiens kita pasti mengikuti apa yang sedang berkembang di dunia media sosial, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya cara mengambil perhatian adalah dengan humor. Kalau Mas Rezal kan dia udah jago lah, kayak komika, dia udah bisa ngelawak, dia bisa stand up juga. Kita juga bisa belajar dari itu. Gimana? Jadi untuk mengambil perhatian kita bisa membuat sebuah lawakan, tapi tetap pada koridor-koridor yang tidak berlebihan, teman-teman, seperti rasis atau bahkan menyinggung warna kulit atau daerah dan lain sebagainya. Tetap menggunakan humor yang baik dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Kemudian cara mengambil perhatian selanjutnya adalah
Kalau teman-teman memiliki bakat nyanyi, silahkan teman-teman bawakan ketika di forum. Tapi jangan bawain lagu satu album juga. Cukup sepenggal-penggal aja teman-teman. Di ref atau di bagian yang berkaitan dengan topik seperti itu. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan perhatian dari para audiens, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus sampaikan kepada audiens apa sih tujuan ini dilakukan. Nah, contoh tujuan sharing session di acara oprek ini kita lakukan agar kader-kader dakwah yang khususnya di lembaga yang berada di lembaga dakwah kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengerti itu apa sih kepentingan public speaking, bagaimana sih kita mengaplikasikan public speaking yang baik, kemudian perlukah semua kita atau semua kader dakwah ini memiliki kemampuan public speaking. Nah, itu adalah tujuan dari sharing session ini diadakan. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan purpose atau tujuan dari forum ini dilaksanakan, kita juga bisa mengambil komitmen kepada para audiens. Contoh, saya minta kepada kita semua, selama saya berbicara, HP mohon dinonaktifkan agar lebih menjaga konsentrasi kita dalam memahami materi yang disampaikan oleh pemateri. Begitu teman-teman. Nah, itulah rangkaian take off atau pembukaan dalam sebuah public speaking. Nah, kita udah selesai take off nih. Kita udah take off mulai dari salam, kemudian mukaddimah, setelah itu sapa audiens, setelah itu mengambil perhatian, setelah itu menyampaikan purpose. Akhirnya kita udah play teman-teman. Kita udah masuki tahap isi. Yuk, kita simak. Nah, dalam sebuah public speaking itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau saya catat itu dari beberapa referensi yang Anda baca, ada 3 teman-teman. Yang pertama, harus menguasai materi. Ini harga mati teman-teman. Bagaimana kita akan membicarakan sesuatu hal yang diminta oleh audiens untuk kita bicarakan, tapi kita tidak menguasai materinya. Maka sebelum kita menjadi seorang public speakers atau sebelum kita mengisi acara, sebelum mengisi moderator, kita harus siapkan dulu apa materi atau apa saja hal-hal yang akan kita bicarakan. Nah, setelah materi kita kuasai, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kekuatan komunikasi. Maksudnya apa? Komunikasi yang baik itu harus mementingkan 3 hal lagi teman-teman. Pertama ada diksi, kemudian ada intonasi, dan yang ketiga ada ekspresi. Diksi teman-teman, kita harus memilih pilihan kata yang baik. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sekiranya itu memberikan pengaruh positif kepada para audiens. Contoh nih teman-teman. Maaf cakap, babi adalah hal yang haram di agama kita. Maka kita ana taruh bahwa babi ini adalah sesuatu yang negatif. Kalau ana sampaikan, janganlah antum pikirin babi. Maka seketika, secara otomatis, walaupun anak udah bilang jangan pikirin, yang tergambar di kepala kita itu adalah babi. Betul apa betul? Nah, betul Mas Rezal? Jangan pikirin babi. Maka seketika anak menggunakan diksi itulah yang akan muncul di kepala kita. Walaupun sudah ada kata jangan di sebelumnya. Maka alangkah lebih baiknya kalau ada hal-hal yang berbau negatif yang dapat merusak pola pikir kita, alihkan kepada diksi yang sekiranya dapat memperbaiki mindset para audiens kita. Seperti tadi, alihlah dengan diksi, dengan perkataan, pikirkanlah kambing misalkan, atau pikirkanlah kuda misalkan. Maka seketika itu pula, diksi yang keluar dari mulut kita itu akan tergambar di otak audiens kita. Begitu. Nah, setelah diksi, pilihan kata kita udah baik, udah disusun sedemikian rupa,
untuk membangun kekuatan komunikasi yang baik itu, yang kedua adalah intonasi, teman-teman. Ya, nada bicara itu sangat penting dalam membangun emosi para audiens. Contoh nih, yang laki-laki, kita kan ada muslim wajib sholat Jumat. Coba deh teman-teman perhatiin, kalau ada khotib yang dia tuh khutbahnya monoton banget gitu. Udahlah baca teks, kemudian intonasinya nggak ada. Yang ada tuh kita bukan mendengarkan materi yang dia sampaikan. Kita bukan bertambah takwa dengan materi yang dia sampaikan. Akan tetapi kita malah tertidur. Takwa dalam mimpi. Nah, gitu teman-teman. Padahal tujuan dari khutbah Jumat itu adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai kader-kader dakwah minimal kita bisa khutbah dengan baik. Kita bisa menggunakan diksi yang baik, menggunakan intonasi sehingga audiens itu tidak tidur, teman-teman. Tidak tidur dan bisa memperhatikan dengan baik sehingga mereka dapat menyerap dan menambah ilmu dan ketakwaan mereka, kita semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lagi-lagi pilihan kata, intonasi adalah dua hal yang sangat penting. Nah, setelah itu, setelah diksi dan intonasi, kita juga membutuhkan ekspresi yang baik. Bagaimana kira-kira membicarakan hal yang bahagia seperti apa ekspresi kita, membicarakan hal yang sedih bagaimana ekspresi kita, ketika kita marah bagaimana ekspresi muka kita. Ekspresi itu tidak hanya mencakup muka, teman-teman, tapi bagaimana gestur tangan kita bermain, bagaimana ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau kita menjadi seorang pemateri yang sukanya berdiri, kemudian langkah kaki itu juga harus kita perhatikan. Sehingga selain daripada diksi dan intonasi itu, ekspresi juga bisa menyampaikan materi yang kita sampaikan itu agar lebih mudah diserap oleh para audiens. Bayangkan teman-teman, kalau intonasi udah bagus nih, pilihan diksi udah bagus, tapi kita nggak punya ekspresi dalam berbicara, kira-kira itu bakal sampai ke para audiens atau tidak? Sampai, tapi nggak sampai ke dalam hati, teman-teman. Kalau masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Karena biasanya sesuatu yang disampaikan dari hati itu bakal sampai ke hati lagi, teman-teman. Iya, iya. Sebentar, Bang Mom. Motong sebentar. Ya. Sampai 5 menit, tinggal 5 menit. Oh, tinggal 5 menit, oke. Nah, Nanti bilang dari awal sih berapa. nah, Anda terlalu lama tadi membuka. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagian penutup, teman-teman. Bukan. Setelah isi ada namanya melibatkan audiens. Karena dalam forum itu adalah milik kita semua, maka jangan kita hanya sibuk berbicara, tapi ajaklah audiens kita untuk berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, setelah kita play, kita landing, yaitu adalah bagian penutup. Di landing ini yang perlu kita perhatikan adalah kita kembali rangkul audiens kita agar kembali fokus kepada apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, teman-teman. Nah, mungkin itulah serangkaian public speaking yang harus kita perhatikan agar kita dapat berlatih dan membangun kemampuan public speaking kita yang baik. Nah, sekarang saya minta satu relawan dari teman-teman semua untuk menyimpulkan apa saja sih yang kita bahas dari awal tadi. Saya minta kesediaan Muhammad Zulfikih hadir. Afwan Ustadz, karena terlambat tadi. Saya minta, oke, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman, sebagai kader dakwah, khususnya kita yang berada di lingkup lembaga dakwah kampus, sudah sepatutnya kita memiliki kemampuan public speaking baik. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa market kita atau pasar kita atau target dakwah kita itu lebih suka mendengar daripada membaca, teman-teman. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita dapat mengcombine. Kita juga jago nulis, kita juga jago dalam presentasi. Ya, orang-orang yang suka membaca mendapatkan manfaat dari kita, dan orang-orang yang lebih suka mendengar juga dapatkan manfaatnya lebih banyak dari kita. Begitu, teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman,
Kita di sini sama-sama belajar. Ana juga bukan orang yang sangat expert terhadap dunia public speaking, tapi dengan adanya ini, dengan semakin banyaknya semakin banyak jam terbang kita, insya Allah kemampuan public speaking kita, kemampuan komunikasi kita itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, astaghfikum bisyiddah, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Mantap sekali tadi teman yang udah disampaikan oleh Mas Bagas. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Dipersilahkan langsung open mic atau lewat chat ya. Mungkin untuk kali ini kita buka 2 penanya dulu. Silakan teman-teman. Saya nih, saya moderator. Siap. Monggo Mas. Udah ke Mas Umam nih. Perihal ini tentang public speaking. Kita sebagai umat muslim yang baik harus sesuai yang tadi Mas Umam katakan, harus lihai lah dalam menyampaikan dakwah lah, kita bilang istilah seperti itu. Terus bagaimana nanti kita ini kan yang baru-baru ini nanti berdakwah sama orang-orang yang berilmu gitu, yang ilmunya lebih tinggi pada kita. Bagaimana sikap seharusnya gitu. Rasanya kan kalau kita misalnya dakwah misal depan dosen gitu, rasanya kayak nggak layak. Apakah boleh gitu kita sikap seperti begitu atau gimana sikap yang baik sebenarnya? Begitu aja Mas Umam. Terima kasih. Gimana Mas Umam, langsung dijawab dulu atau ada tak bacakan pertanyaan selanjutnya dulu? Selanjutnya dulu Mas Reza. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, ini ada dari akun yang namanya Mardati Dati. Apa maksudnya itu target market? Itu kalau saya tidak salah dengar, maaf. Tuh, 2 pertanyaan itu Mas. Monggo. Baik, syukran Mas Rezal ya. Pertama, pertanyaan dari teman kita Muhammad Iqbal. Kalau boleh tahu Muhammad Iqbal dari jurusan apa dan asal daerahnya di mana ya? Iqbal? Ya. Kalau boleh tahu jurusannya apa tadi, kemudian asal daerahnya dari mana? Asal daerahnya Aceh. Kalau prodinya itu Syariat dan Hukum dan Syariat Hukhes, Muamalah. Oh, Muamalah. Salam kenal ya Muhammad Iqbal ya, kita dari angkatan yang sama. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berproses di lembaga dakwah kampus. Nah, pertanyaan dari Muhammad Iqbal, saudara Muhammad Iqbal, kita kan dari tadi membicarakan tentang kelihayan dalam berbicara. Kemudian bagaimana sih kita harus berdakwah kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang dakwah, itu cakupannya luas banget. Tidak hanya dengan komunikasi. Komunikasi ini adalah salah satu dari beberapa banyak jalan untuk berdakwah. Kalau dakwah, kita tidak harus menggunakan public speaking. Khususnya kepada yang lebih senior, kita jangan pula berceramah di depan dia. Apalagi seorang dosen ya kan, bahkan keilmuan dan wawasannya itu lebih luas daripada kita. Kita hanya perlu untuk, mungkin kalau dia abang kelas kita, senior kita dalam organisasi, dan ia berbuat salah atau ada yang keliru, kita tinggal mengingatkan dengan cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajaklah teman-teman kita itu kepada kebaikan dengan cara yang bijak.
Jangan kita gunakan pendekatan kepada dosen atau yang lebih senior dengan kita itu sama dengan pendekatan kepada adik kelas kita. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Maka kita sebagai seorang dai dan kader-kader dakwah yang ada di lembaga dakwah kampus khususnya, dan kita semua pada umumnya, hendaknya kita bisa memposisikan diri. Begitu, Muhammad Iqbal. Kemudian untuk pertanyaan Mbak Mardiati, target market yang keceplosan dari mulut Anda tadi itu apa sih? Maksud Anda tuh kalau dalam dunia bisnis kita harus tidak perlu fokus ke produk apa yang kita jual. Tapi kita harus fokus kepada pasar atau kepada market kita, target market kita. Apa sih yang mereka butuhkan? Contoh target market kita itu adalah remaja usia 18 tahun. Nah, kebutuhannya adalah alat-alat perkuliahan karena ia baru masuk kuliah gitu. Maka sepatu, baju dan lain sebagainya. Maka target market kita adalah anak-anak remaja umur 18 tahun. Jadi dalam public speaking ini kita bisa mengumpamakan bisnis itu dengan public speaking, teman-teman. Sebelum kita berdiri di depan umum, kita harus tahu dulu target market kita siapa. Audiens, target market di sini maksudnya adalah para audiens. Audiens kita itu siapa? Kalau kebanyakan dari mereka itu adalah orang awam, maka kita sebagai pebisnis atau dalam konteks public speaking kita adalah seorang public speaker, hendaknya kita mengetahui kebutuhan dia apa. Jangan kita berbahasa dengan anak yang kemampuan atau level pemahamannya itu kelas SD menggunakan bahasa anak SMA, karena mereka akan kesulitan memahami segala sesuatu yang kita sampaikan. Itu maksud dari target market yang keceplosan saya bahas tadi, Mbak Mardiati. Mungkin itu Mas Rezal. Kalau yang bukan dakwah mau dijual nggak gitu, Mbak, maksudnya, Mbak. Ya, saya kembalikan kepada Mas Rezal. Itu jawabannya, Mas Iqbal. Kira-kira poinnya tadi yang ditanyakan sudah terjawab atau belum, Mas Iqbal? Kalau poinnya sudah terjawab, kita akan lanjutkan. Kalau boleh tahu, nah, ini kayaknya kita akan... Halo? Gimana, Mas? Kalau boleh tahu dari jawaban Mas Umam tadi, ya, gimana lanjutkan. Dan jawabannya kita harus bersikap secara bijak gitu. Bijak yang gimana maksudnya? Atau kita bijaknya itu menyindir atau gimana? Kita buat di short story terus menyindir dosen gitu atau gimana? Itu aja. Siap. Monggo Mas Imam, Mas Umam, kita lanjutkan dulu lagi. Kalau mungkin Mas Iqbal itu jumpa dosen di kelas yang agak liberal sedikit, itu kan kalau di kampus kita adalah hal yang menjadi rahasia umum ya, teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Begitu pula kita tidak bisa memaksakan orang lain, juga tidak bisa memaksa kehendak kita. Maka dalam dunia akademisi, kalau dalam sebuah diskusi kita tidak setuju terhadap pendapat dosen, misalkan yang mengatakan menutup aurat itu adalah budaya suatu tempat, maka Muhammad Iqbal, saudara Iqbal sebagai mahasiswa beliau, nggak masalah berargumen di situ, bantah argumen beliau dengan cara-cara yang baik, yang sopan, mengatur intonasi nada, tidak meninggi, tidak melawan, tidak membantah, maksudnya tidak membantah itu tidak menggunakan intonasi yang tinggi sehingga terkesan melawan gitu, Mas Iqbal. Kita tetap menjelaskan argumentasi kita bahwasanya menutup aurat ini, contoh ya, menutup aurat ini adalah syariat Islam. Pokoknya jelaskan, dan kita harus memiliki hujah yang kuat. Walaupun dosen kita tetap akan membantah dengan argumentasi yang dia miliki, setidaknya kita sudah menyampaikan kebaikan gitu, Mas Iqbal. Dan dia tidak wajib menerima karena la ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita hanya menyampaikan, masalah diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan. Itu Mas Iqbal. Terima kasih Mas Umam. Baik, sepertinya masih ada ya. Ini udah ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan. Satunya dari chat ini, satunya mungkin ada yang pengen tanya lagi, nanti saya bacakan yang ini. Monggo teman-teman. Oke, ini Bu. Nah, kalau nggak ada ini, saya yang tanya loh ini, Mas. Saya Mas Rezal. Oh, siap. Monggo, Mas Alfian. Pertanyaan saya itu, kan biasa nih public speaking dipakai ketika kita lagi berargumen gitu ya, dalam diskusi gitu. Tapi kan dalam diskusi itu biasa ada kayak perdebatan gitu. Nah, biasa saya kalau lagi berdebat gitu sama teman-teman saya, kalau lagi diskusi, itu biasa kebawa emosi gitu. Tuh ada cara gak, ada tips gitu buat menekan emosi gitu waktu lagi berargumen gitu? Ya. Oke. Yap. Nah, itu ya Mas Imam, pertanyaan dari Mas Alfian. Sama satu lagi saya bacakan yang dari chat dari yang Hudzaifah. Izin mau tanya, lidah aku selalu kaku ketika berbicara. Pikiranku dan ideku sering bermunculan dan ngalor ngidul kalau lagi bicara. Jadi kadang nggak ada yang paham atau muter-muter, mumet gitu. Gimana cara speak up yang lebih baik? Nah, mungkin kayak apa ya? Pengkondisian pikiran gitu ya mungkin Mas Umam, mungkin bisa dipahami dari chat ini. Mungkin langsung Mas Bagas Umam dijawab. Yang nanyain ngendaliin emosi tadi siapa Mas Rizal namanya? Mas Alfian. Mas Alfian. Mas Bang Alfian. Alfian ya. Manggil abang aja biar lebih sopan. Saya Ana berbicara di sini bukan sebagai seorang yang lebih tahu, bukan, tapi kita di sini hanya sekedar saling ngobrol, saling sharing pendapat kita masing-masing gitu teman-teman. Nah, mengenai pertanyaan atau kasus yang dirasain oleh Mas Alfian ini, kan kita sering menggunakan public speaking itu dalam berdebat. Contoh dalam berargumentasi ketika diskusi umpamanya. Nah, dalam perdebatan itu sering terbawa emosi, teman-teman. Kalau menurut saya itu adalah hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar? Karena dalam perdebatan itu kita memiliki argumentasi sendiri didasari data-data yang benar misalkan. Dan itu benar. Dan itu benar adanya. Jadi wajar kita kekeh dengan pendapat kita. Tapi, Mas Alfian, bagaimana cara kita mengendalikan emosi agar nggak marah? Kita harus membuka pikiran. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang sangat kurang gitu. Kita masih butuh banyak belajar gitu. Sehingga pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, kita harus bisa menerima segala bentuk pendapat. Kita harus bisa mulai menghargai bagaimana pendapat teman kita yang berbeda dengan yang kita miliki. Setidaknya kita bisa menghargai itu saja, insya Allah itu sudah bisa meredam emosi yang ada dalam diri kita. Itu sih simpelnya menurut Ana Mas Alfian. Kemudian bagaimana speak up yang baik dari Mbak Hudzaifah, kan lidah saya sering kaku gitu, atau ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas gitu. Seperti yang telah kita bahas tadi, public speaking ini bisa dilatih Mbak Hudzaifah. Kita bisa melatih itu di depan cermin, atau untuk sekarang ini kita tidak harus menunggu ada job untuk berbicara dulu di depan orang seperti kultum atau kulibas atau mengisi sebuah seminar dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah memiliki sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Kita bisa memanfaatkan media-media sosial ini untuk melatih kemampuan public speaking kita itu.
lidah kita keluh dalam berbicara itu sebenarnya karena kita gugup. Karena kita gugup, kita jarang sekali untuk berdiri di depan umum, sehingga wajar, hal seperti itu tuh wajar. Saya yakin public speaker yang senior sekalipun ketika ia baru saja memulai karirnya, kakinya pasti gemeteran, memegang mic itu sampai kayak gini, gemeterannya. Ya, serius ya teman-teman. Saya yakin senior-senior pasti pernah ngerasain itu. Bang Misbah, Bang Rigzas, Bang ya Mas Rezal juga demikian pasti. Pertama kali ia berdiri di depan umum pasti megang mic, isi Allah ini kok gemeteran gitu ya. Wajar, itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau untuk dari saya solusinya banyak latihan, banyak-banyak berbicara di depan umum, atau simpelnya gini deh Mbak Uzaifah. Mbak Uzaifah hobi baca buku? Kalau hobi baca buku, setelah baca, tulis poin-poin penting yang Mbak Uzaifah dapat dari bacaan tersebut, kemudian review dengan cara berbicara. Ibaratnya kita membayangkan kita sedang menjelaskan kembali apa yang kita baca. Maka kebiasaan ini insya Allah dapat melancarkan lidah kita dalam berbicara di depan umum dan kepada siapapun. Itu sih menurut Ana, Mbak Uzaifah. Kembali kepada Ya, gimana Mas Alfian sama Mbak Hudzaifah? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah terjawab? Ya, sudah cukup. Lagi. Tapi Mas Alfian, emosi yang berlebihan itu biasa. Ana juga seorang debater ya di SPBA. Jadi saling tabadul arok tuh atau saling membantah argumentasi itu asik gitu. Kalau menggunakan emosi. Tapi tetap setelah perdebatan itu selesai, jangan ada permusuhan di antara kita. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Ini Mas Alfian juga udah terjawab ya poinnya. Mungkin closing statement Mas Umam. Barangkali 5 menit lah. Sebagai bekal untuk kita ini loh. Yang masih noob. Nah, teman-teman, mungkin yang akan saya sampaikan itu aja ya. Saya punya buku panduan ini, buku public speaking karangan Ustadz Muhammad Faliki. Dalam buku ini teman-teman, semuanya itu dijelasin bagaimana seorang pemula memulai karirnya di dunia public speaking, kemudian apa saja sih urgensi public speaking ini, kemudian yang penting semua hal yang berkaitan dengan public speaking, mulai melatih kita bagaimana, dan melatih ekspresi kita bagaimana. Jadi teman-teman yang berminat buku ini, silahkan hubungi saya di Instagram @belajar. Tekan di bio yang ada di link yang ada di bio, teman-teman bisa chat di situ. Tapi pesan yang paling penting bukan itu teman-teman, itu silakan kalau terah ya. Yeah. Teman-teman, tetaplah konsisten di jalan benar. Kita sebagai kader dakwah kampus adalah kita bisa memberi teladan yang baik, minimal itu di keluarga kita. Apa tadi akan ya anfusakum wa ahlikum. Keluarga dari dampak perbuatan yang itu sih Mas Rezal. Banyak-banyak latihan agar kita mantap. Oke. Terima kasih sekali ya, ini dari Mas Umam sudah menyampaikan banyak sekali, ini daging semua isinya. Ini saya akan saya tertarik di satu kalimatnya Mas Umam ini yang kita hari ini itu adalah hasil dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi kayak misalnya Rezal Prihatin tanggal berapa ini? Rezal Prihatin yang versi 10 Januari ini adalah hasil-hasil dari Rezal Prihatin yang kemarin ya. Jadi diri saya yang hari ini tuh ya itu adalah hasil proses diri saya yang kemarin. Jadi tetap semangat berproses ya insya Allah, karena sekali lagi Allah itu kan nggak lihat di di hasilnya, tapi kan Allah akan melihat di prosesnya, bagaimana proses itu kita jalani. Nah, mungkin
itu. Terus tadi kan sudah ada penyampaian materi, sudah ada tanya jawab, kemudian dilanjutkan closing statement oleh Mas Umam. Nah, selanjutnya kita akan menuju acara yaitu doa. Nah, kali ini doa akan dipimpin oleh Mas Syauqi Muhammad Abror. Monggo Mas Syauqi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Marilah untuk menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa sedikit. Semoga kita yang hadir di sini, termasuk pemateri dan yang mendengarkan materi, dapat menyerap ilmu dari pemateri, dan semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah bacaan sedikit doa yang saya pimpin. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi limpahan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengaplikasikan ilmu yang baru saja kita peroleh dari pemateri. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Syauqi ya. Semoga dengan pembacaan